Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun juga akan semakin terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 5 ayat 37. Saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang kejujuran. Ini hal yang semakin hari semakin mahal rasanya. Ya, dan banyak orang yang antara perkataan dengan tindakan gak senada. Antara apa yang dia katakan dengan yang dilakukan tidak sama. Katanya ya tetapi ternyata tidak. Sebaliknya katanya tidak ternyata iya. Nah, itulah yang tidak boleh terjadi atas hidup orang percaya. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Bagaimana orang bisa percaya kepada kita? Salah satunya adalah bagaimana kita selalu konsekuen antara ucapan kita dan tindakan kita. Kalau sesuatu memang benar, ya katakan ya. Ya, kalau tidak, ya katakan tidak. Tanpa harus merasa bersalah, tanpa harus merasa berat hati. Gimana? Kenyataannya seperti itu. Nah, karena apa? Di luar itu, ya, artinya kalau di luar ya dan tidak, dalam pengertian adalah di sini bicara tentang sesuatu yang boleh dikatakan kebenaran yang disembunyikan. Ya, artinya harusnya ya tapi dikatakan tidak, harusnya tidak dikatakan iya. Itu kan bukan dari Tuhan, itu berasal dari si jahat. Iblis maunya demikian. Nah, karena dalam iblis seringkali ada yang namanya tipu daya. Nah, itu tidak boleh terjadi atas hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan. Memang kadang-kadang ada kalanya sulit mengatakan ya. Karena apa? Seringkali ada hal-hal yang akan membuat ya gak enak, gak nyaman di hati. Gak ada kebenaran tapi kita gak berani mengatakan ya. Karena apa? Wah, takut nanti tertolak, takut nanti orang kecewa. Ya, sebaliknya demikian juga kita mengatakan harusnya ya, kita katakan tidak. Ya, tetapi saudaraku dikasih Tuhan, setiap ucapan kita ada konsekuensinya. Jadi mari belajar jadi orang yang dapat dipercaya. Jujur dengan apa yang kita ketahui. Kalau memang sesuatu itu benar, katakan iya, jangan takut mengatakan kebenaran. Demikian juga sebaliknya. Terus kadang-kadang kita bertanya gini, loh, bagaimana dengan white lie atau ya dusta putih atau apa istilahnya? Ya, sedapat mungkin saudara dikasih Tuhan, ya, supaya kita jangan terjebak dengan hal itu.
Ya, minta hikmat Tuhan. Ya, misalnya kadang-kadang kita terhadap anak kita ya, terhadap anak kecil kadang-kadang suka kita bohongin mereka. Ya, sedapat mungkin sekarang jangan dibohongi. Ya, tetapi dengan hikmat. Gimana caranya supaya si anak misalnya tidak kecewa. Ya, termasuk dalam bisnis. Ya, kadang-kadang orang gitu kan, ini loh mangganya manis-manis semua, kan ada yang kecut. Ternyata ada yang kecut. Oh, saya belanjanya, kulaannya itu sekilonya saja sudah 20.000, padahal sekilonya cuma 10.000 misalnya. Ya, jadi kebohongan-kebohongan sini nggak membawa kebaikan bagi hidup kita. Ya, mungkin kita dapat sesuatu, tetapi kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, justru itu tidak menjadi berkat bagi hidup kita, termasuk dalam hal iman kita. Ya, kalau kita mengatakan ya terhadap Tuhan Yesus, kita mengatakan ya terhadap kebenaran, ya hiduplah dalam kebenaran, hiduplah sebagai murid-murid Kristus. Ya, jangan sampai kita ini istilahnya punya lidah dolak-dalik. Ya. Jadi ucapan kita ini nggak bisa dipegang kalau dolak-dalik. Ya, jangan sampai perkataan kita ini perkataan yang justru membuat orang itu nggak nyaman. Karena apa? Karena katanya ya ternyata tidak, katanya tidak ternyata iya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi hidup kita sebagai orang percaya. Ayo, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Karena selebihnya dari itu iblis main di sana. Iblis mencoba untuk memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Sehingga yang terjadi, apa yang sudah diputarbalikkan oleh iblis tentu membawa dampak yang tidak baik bagi hidup kita. Tuhan ingin kita jadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan ingin kita jadi orang yang jujur. Sekalipun mungkin di sekeliling kita banyak orang yang tidak jujur. Mungkin banyak orang yang ya menganggap biasa berdusta atau berbohong. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ayo berusaha untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Dengan selalu mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena selebihnya dari itu, iblis pegang kendali. Dan hati-hati kalau kita main-main dengan hal itu, akhirnya justru kita tidak mendapat berkat. Dan sebaliknya justru orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Dan itu membawa dampak yang buruk bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, katakan ya. Katakan ya untuk kebenaran. Dan tidak, katakan tidak. Tidak untuk setiap apa yang dari si jahat. Tidak untuk dosa. Tidak untuk segala kejahatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini. Betapa pentingnya untuk kami berkata jujur. Kejujuran adalah hal yang mahal. Tetapi sebagai anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis untuk memutarbalikkan kebenaran. Dan supaya hidup kami jadi hidup yang dapat dipercaya antara ucapan dan tindakan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami dapat dipercaya, maka Tuhan pasti berikan berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.